saya di bawah Suplemen Indonesia Official Mm-mm. itu dengan Pak Sofian Bahariski. Oke. Sudah berjalan alhamdulillah 5 tahun Mm-mm. dan saya mewakili produk beliau untuk Iron Max dan Jerman Forge. Oke. Tadinya memang cuma Iron Max aja, tapi Pak Sofyan dia supply juga untuk Jerman Forge. Jadi saya mewakili kedua vendor tersebut Mm-mm, mm-mm. dan alhamdulillah kontrak ini berjalan terus untuk memasuki tahun kelima. Insya Allah nanti September sesuai dengan ulang tahun saya itu bisa berlanjut lagi. Tadinya saya memasuki fitness ini nggak kebayang untuk melakukan pertandingan, kompetisi dan sebagainya tuh nggak. Saya fitness itu hanya karena badan saya tiba-tiba kenapa seperti bola lampu gitu. Saya malu, Mas. Lalu saya mula-mula juga dilarang ke tempat fitness karena suami nggak setuju lah gitu. Tapi saya nekat, terus akhirnya saya fitness. Nah, kebetulan di pemilik fitness itu mengatakan, udah ikut pertandingan aja, jadi kita punya suatu goals, katanya gitu. Oke, saya ikutin pertandingan, dan di situ saya usaha benar-benar untuk melakukan diet. Ternyata yang paling sulit dari kita meraih suatu goals, itu bukan latihannya, Mas. Yang Hmm. sulit adalah melakukan dietnya. Oke. Kita bisa melakukan angkatan beban sampai misalnya 100 kilo, 200 kilo, atau berapapun itu bisa kalau kita punya kekuatan. Tapi giliran masalah mulut dan lidah itu sangat sulit. Makanya diet is a hard part. Saya selalu baca postingannya Mas Didit untuk makanan, Mas. Karena sebagai manusia biasa juga saya sulit menahan itu. Nah, kemudian waktu setelah kira-kira saya sudah mencukupi untuk mengikuti pertandingan, saya ikut pertandingan. Dan alhamdulillah di usia saya yang waktu itu 47, pertama kali tanding umur 47, saya meraih juara 2. Dan kenapa bisa ikutan pertandingan di usia nggak muda lagi? Karena fitness itu tidak memandang usia sebetulnya. Jadi kebetulan aja muka saya mungkin bisa nyaru sama yang muda-muda. Mereka ketipu semua, Mas. Ternyata, waduh, kok sama-sama nyokap gue gitu. Wis lah, nggak apa-apa. Yang penting saya waktu itu sudah masuk ke kancah pertandingan. Nah, waktu saya meraih juara 2, saya ketemu sama Pak Sofyan. Akhirnya kita, ya udah, mau nggak jadi brand ambassador? Tapi kita baru nih, baru masuk. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya bilang, ya udah saya ikut di kontrak tahun pertama, tahun kedua, lanjut terus sampai tahun kelima, Mas memasuki ini. Dan sampai sekarang ya saya mengikuti pertandingan, tapi pilih-pilih karena di usia saya yang udah nggak muda ini kelihatannya agak sulit untuk dietnya, Mas. Terus terang karena Yes, kalau yes, diet terlalu betul. keras kan kita hormon-hormon juga sedikit banyak agak terpengaruh. Nah, saya nggak mau terlalu tersiksa, jadi saya melakukan diet yang istilahnya agak saya kendorin, jadi nggak mau sampai tahan air atau tahan terlalu banyak fat, nggak mau karena saya takut hormon-hormon saya terganggu. Tapi sekali lagi masalah diet itu sangat tergantung dengan masing-masing individu, begitu. Betul. Jadi tapi tidak mesti ya. Jadi yang saya ceritakan adalah saya sesuaikan dengan kondisi saya. Saya memang alhamdulillah tidak mendapatkan rintangan atau gangguan apa-apa. Tapi saya jaga-jaga karena dokter saya bilang saya selalu konsultasi dengan dokter internis saya. Udahlah kamu nggak usah water cut lagi, yang jujur-jujur aja. Kalau kalah ya wes kalah, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu badannya bagus, karena saya pikir oh iya bener juga ya. Terus akhirnya saya pikir ya udah saya nggak water cut lagi, tapi saya menjalankan diet yang istilahnya wajar, sedikit nggak wajar gitu loh. Sedikit ekstrim kalau untuk tanding, tapi kalau untuk sehari-hari saya maintenance biasa aja. Paling karbohidrat, garam itu saya tahan sedikit. Ya carbsnya saya pilih, dan kalau untuk tenaga saya bisa alihkan ke fat yang lemak tunggal kayak misalnya almond, minyak zaitun Mm-mm. atau kacang-kacangan. Ya, healthy. Kacang-kacang juga saya pilih, ada yang garamnya tinggi kan, fatnya tinggi. Jadi memang ada kalau misalnya ada diet yang namanya diet keto, Ya, itu keto diet ya. Kan itu fat tinggi, karbohidrat di cut, low.
protein tinggi, protein Medium, mengimbangi medium ya. ya, Nah, medium. banyak yang salah perhitungan atau salah persepsi, dia makan fatnya kebanyakan. Setelah ketonya selesai, malah kolesterolnya yang naik. Yang saya lihat memang mereka banyak mengkonsumsi raba. Waduh. Nah, kalau saya bilang, saya anjurkan, kalau memang mau keto diet, pergunakanlah lemak tunggal seperti tadi Mas Ijit bilang, Almond ya. itu lebih aman. Ya almond memang rasanya mungkin kurang enak atau gimana, Betul. tapi ya wis lah, kalau lagi diet terima aja dulu, nanti kan kita bisa kasih loss sedikit. Jadi memang untuk diet ya, Ya. gangguan pertama adalah dari bisa bisa dukungan dari keluarga atau gangguan pertama dari keluarga. Karena misalnya kita di rumah, saya ada suami, anak sama saya. Mereka berdua asik aja makan martabak malam-malam. Kalau kita kan jangan dong, kita lagi diet men gitu ya. Masa makan martabak? Nantilah kalau udah event kita boleh kasih pur, kasih martabak ya. Kadang-kadang keluarga juga tidak menunjang. Nah, salah satu kunci untuk keberhasilan itu, udahlah kita tidur cepat aja, jam 8:30 udah sikat gigi, masuk kamar aja. Itu yang pada pesta-pesta di ruang makan, kita tutupin aja pakai bantal. Mau nggak mau Mas. Dan kalau misalnya kita pergi ke undangan atau pergi ke acara makan keluarga, jangan dalam keadaan lapar. Itu bahaya banget. Malah saya biasanya bawa satu Tupperware, saya isi wortel, buncis, brokoli. Suami saya udah nggak pernah nanya lagi karena dia udah tahu keajaiban istrinya gitu. Oh, si ibu memang begitu, diamin aja nggak apa-apa. Nah, di sana saya tinggal nonton mereka makan, agak nyocol-nyocol dikit, nggak bekal gitu, Mas. Kalau ke gym itu memang sebelum pandemik ini ya, saya Ya. seminggu 5 kali. Seminggu Oke. 5 kali itu latihan beban. Beratnya disesuaikan dengan kekuatan saya karena tiap orang beda-beda ya kekuatannya ya. Dan saya sisanya 2 hari itu saya pergunakan dengan kardio, tapi tidak dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya dalam 5 hari itu saya latihan beban pagi, pasti saya pagi latihan beban, kemudian selang 8 jam kemudian saya baru kardio. Itu yang saya lakukan. Itu cuma sebentar kok, 30 atau 45 menit lah sambil nonton TV, sambil nyuruh-nyuruh di rumah gitu. Nah, saya latihan kardio. Gini ya, water cut. Jadi sebenarnya untuk mencapai, ini water cut dalam istilah pertandingan ya, untuk mencapai suatu pertandingan. Water cut itu salah satu trik untuk mencapai rekuperasi otot kita sehingga kelihatan bener ototnya sampai Clear banget, clean kelihatan ya di banget sini gitu ya. ya. Ya, clear, clear. Jadi apa ya namanya, bubble vena, Bubble vena. Jadi kelihatan nongol, kelihatan seperti udah jaringan lemak yang di bawah kulit itu sudah hilang. Hilang. Tapi sebenarnya itu hanya trik saja. Jadi water cut itu dilakukan 3 hari atau 1 hari sebelum hari hanya. Itu asli kita nggak minum dan kita nggak melakukan aktivitas yang berat. Juga makanan udah kita buang semua supaya benar-benar lean gitu. Cuman water cut ini memang saya sih nggak setuju untuk orang-orang yang untuk melakukan diet biasa. Betul. Wah, bisa lempeng loh Mas. Kalau kita lari kagak bakalan kuat. Teman-teman udah lari sampai berapa kilo, kita nggak ada air, nggak Iya. mungkin. Biasanya pada saat water cut kita udah diem-diem di rumah aja. Gitu. Jadi minum itu kita kurangin dari kira-kira seminggu sebelumnya, dari 1,5 liter kita kurangin sedikit sampai 3 hari sebelumnya kita udah tinggal 350 cc, dan lama-lama hari kedua, H-2 dan H-1 udah nggak minum. Itu agak-agak ya butuh energi dan kesabaran yang biasa. Biasanya kita jadi anggot-anggotan, dan kalau memang tidak untuk pertandingan nggak perlu lah water cut. Karena setelah kita minum akan kembali lagi. Untuk event ini, jadi event ini kan tubuh membutuhkan maintenance itu, kalau saya dari 3 bulan sebelum diet, sebelum event, itu sudah makan udah kita atur. Istilahnya waktu 3 bulan itu benar-benar 4 kali 3, 12 weeks kan. 12 weeks itu udah waktu yang kejam loh kalau buat saya ya. Kalau buat saya harusnya kan 16 weeks, tapi oke lah 3 bulan. Nah itu
di situ saya udah makan 750 gram dada. Jadi dada kiri, dada kanan, dua dada kiri sama satu dada kanan atau sebaliknya. Pokoknya sehari 750 tapi dengan potensi latihan yang tinggi. Nah, mendekati 1 bulan sebelum event, saya udah mulai cut. Jadi dadanya itu saya tinggal dada kiri, dada kanan. Nah, kira-kira 3 minggu sebelum event, saya tinggal satu dada. Jatah makan saya itu aja dibagi 3 aja. Nggak tahu deh lapar apa, makan aja sayuran. Gitu loh. Gitu. Tenaganya saya pakai dari fat seperti yang tadi. Jadi tergantung dari kelasnya. Kalau binaraga, waduh berat ya. Berat nggak ngebayangin deh, saya nggak tahu tuh. Belum kreatinnya dari sapi ya. Iya, saya nggak makan sapi. Oh, nggak makan sapi, Kak? Makan sapi. Nggak. Bukan apa-apa, karena males mikirin kolesterolnya. Iya, jadi ayam aja cukup. Dalam 1 minggu. Ya kalau untuk maintenance aja bisa yang bukan kelas, misalnya dia mau biasa-biasa aja gitu. 3-4 kali atau antara 3-5 kali. Itu saya anjurkan memang latihan beban. Kadang-kadang kalau ibu-ibu atau cewek-cewek kan pada tahu, latihan beban, ngeri amat. Kalau nggak punya dumbbell, kita pakai beban berat tubuh sendiri aja. Squat pun bisa kan, kita tanpa beban kita bisa squat. Lihat deh di postingannya Mas Didit. Mas Didit rajin banget nih nge-post untuk latihan squat yang tanpa beban. Pokoknya body weight training apapun latihannya, nah itu sudah merupakan suatu latihan yang baik. Jadi dia juga memaintain otot kita supaya nggak hilang. Jadi kekuatan dapat, otot dapat, tapi lean-nya juga oke, bisa dapat juga. Begini, sebetulnya secara secara fitrahnya, perempuan itu tidak akan menjadi besar seperti laki-laki. Pembesaran otot itu karena testosteron. Perempuan itu cuma 1/7 atau kalau nggak 1/10 ya. 1/10 dari laki-laki. Laki-laki bikin otot itu angel banget. 3 bulan latihan dengan beban segitu-gitu aja kagak bakalan jadi ototnya, lihat aja. Malah jadi kecil, jadi lean. Karena yang bertugas membakar lemak adalah otot kita. Nggak usah takut dengar kata-kata otot, karena dari bayi pun kita udah punya otot. Kalau nggak punya otot, kita nggak akan bisa tegak. Selain rangka, kita juga punya otot kan. Jadi nggak usah takut mengenai otot itu. Artinya, si perempuan itu latihan berat apapun, kecuali kalau dia disundul sama jamu gitu loh. Dengan jamu tertentu yang maintenance-nya pun tidak biasa, maksudnya butuh sesuatu maintenance tertentu, dia tidak akan menjadi besar. Nggak usah takut. Suplemen pun aman-aman aja, kecuali kalau dia minum suplemennya kebanyakan, tapi itu juga bukan otot yang besar, tapi dia menjadi besar, kelebihan kalori gitu loh. Misalnya minum whey kebanyakan, ya sama aja kelebihan kalori, di mana-mana juga gemuk ya. Dihusin gitu. Artinya pergunakanlah dengan wajar. Kalau saya bilang begini loh, namanya laki sama perempuan tetap sama, harus dilakukan perawatan. Mobil aja kita punya mobil kan harus dicuci dong, kalau enggak kan beletok gitu kan. Ya badan juga gitu Mas, ya paling tidak dilulur. Lulurnya juga nggak perlu di salon-salon, kali di rumah juga bisa. Nah muka ya dirawat lah gitu. Cuman kalau saya itu memang perawatan dokter udah saya lakukan selama 23 tahun Mas. Kebetulan saya memang melakukan perawatan ini di Jakarta Skin Center. Tadi ada orang dari Jakarta Skin Center ikutan ya? Iya, ikut nimbrung tadi nanya. Jadi saya perawatan di situ memang sudah 23 tahun. Jadi sebenarnya dimanapun kita merawat itu nggak apa-apa. Yang penting krim malam, krim siang harus selalu dilakukan. Jadi pagi-pagi bersih muka, terus udah gitu pakai krim. Malam mau tidur cuci muka dulu, pakai krim lagi. Nah ternyata itu memberikan aset yang terlihat. Jadi mungkin kalau bisa dilihat, ini kulit saya kentang ya. Ini gara-gara krim siang, krim malam yang udah berbotol-botol gitu. Okay. Jadi perawatan dari luar memang harus dilakukan, mau nggak mau ya. Jadi nggak bisa bilang bahwa, oh saya nggak ngerawat, wah nggak mungkin Mas. Ini negara tropis yang udah langitnya juga polusinya udah luar biasa. Nah nggak mungkin kalau kita nggak merawat. Pasti dirawat.
Tapi perawatannya pakai apapun bisa, misalnya pakai tomat atau apa, maskeran atau apa harus dirawat. Karena ya mau nggak mau lah, mau nggak mau. Apalagi udah setengah abad lebih ya, nggak mungkin kalau nggak dirawat, bohong Mas. Maksudnya ngaku dirawat gitu. Dari bayi kita sebenarnya udah diet. Ada diet untuk menjaga kesehatan, diet untuk orang sakit, diet untuk cut, diet untuk naikin berat badan, diet untuk penyakit khusus macam-macam. Jadi diet tuh diatur aja, jangan terlalu takut sama diet lah. Misalnya dalam 1 minggu kita makan biasa aja ya, ada boleh kali makan jeroan atau apalah yang nggak sopan gitu, boleh 1 meal dalam 1 minggu. 1 minggu. Tapi jangan sampai 5 hari kita makan jorok melulu gitu ya, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi lakukanlah diet dengan cara yang enjoy aja. Kalau kita lagi jalan-jalan, misalnya lagi jalan-jalan ke pasar modern atau gimana, oke lah, ambillah tuh cemilan. Misalnya ada 1 mangkuk jajan kasar. Oke, jangan makan 1 mangkuknya dong, kita makan 50 gram aja. Nggak apa-apa kan? Misalnya kita lagi kepingin donat, oke lah, makanlah 1 donat. Tapi jangan sampai misalnya 1 kantong donat yang isi 6 dihabisin semua. Itu kan seperti tadi bilang namanya geragas. Jadi dalam 1 hari kalau misalnya kita ada nyolongan sekali, ya nggak apa-apa. Hitung aja kalorinya gitu loh. Yang penting kalori defisit. Tapi juga jangan mengabaikan nutrisi. Protein dan satu lagi apa Mas? Gimana kan? Karbohidrat ya. Fat, protein, karbohidrat, dan makronya ya, harus disesuaikan antara 3 itu, disesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Saya tiap 4 hari sekali saya belanja di pasar modern. Itu saya beli ada zucchini, ada wortel, parsley, macam-macam lah sayur saya beli. Nah itu lalu saya siangi semuanya di kulkas untuk jatah makan 4 hari. Dalam 1 hari saya udah packing, jadi saya makan 3 atau 4 kali. Itu udah saya pack semuanya. Nah saya makan berdasarkan apa yang saya sudah packing itu. Jadi istilahnya nggak boleh nyolong dari situ. Karena kalau nyolong dari situ nanti kitanya nggak tercapai diet. Nah pagi saya minum whey, olahraga dulu, tapi perut kosong. Setelah itu saya minum whey, kalau enggak saya minum amino, salah satu. Nah, lalu saya nggak pakai snack, karena saya nggak suka snack. Snack tuh kebanyakan buat saya, kalau buat saya, itu enak, nyaman, tapi udahnya lapar lagi, jadi saya nggak dapat jatah makan siang. Nah, akhirnya si snack itu saya singkirin, saya makan siang dengan raw food yang cukup banyak juga, sama ada 1 karbohidratnya, saya biasanya pakai kentang rebus, itu setengah kentang saja. Nah, untuk snack sore saya juga nggak pakai, tapi langsung saya makan malam, proteinnya banyak, tetap banyak, dan tanpa karbohidrat. Di situ saya udah nggak pakai karbohidrat. Sorry, tadi saya lupa bilang bahwa yang untuk siang saya ada protein banyak, karbohidrat masih ada, serat banyak. Jadi semua makanan saya serving pakai serat. Jadi semuanya saya potong-potong. Begitu kita buka kulkas, kita udah nggak ingak-ingok cari-cari yang lain. Semuanya udah ada dipotong di situ. Jadi mulai brokoli apa segala macam udah ada direbus, udah siap makan. Menurut saya itu lebih bijak daripada memberi kesempatan otak kita untuk tingak-tinguk yang lain, Mas. Olahraga itu biasanya 45 atau 1 jam. Jadi kalau di gym, karena biasanya saya hanya 1 jam latihan, tapi saya menggunakan personal trainer juga. Kenapa? Saya personal trainer, tapi saya menggunakan personal trainer juga untuk saya latihan. Karena apa? Karena dia akan mengatur saya. Selama 1 jam itu saya nggak perlu mindahin alat segala macam. Itu memberi efek yang cukup baik buat saya, karena di situ saya bisa konsentrasi dengan latihan saya tanpa saya harus mikir buang-buang waktu untuk mindahin alat dan lain sebagainya. Jadi tinggal dia beresin tuh semuanya, gue udah tinggal mau tahu jadi aja. Itu sangat menghemat waktu. Artinya dalam 1 jam kita benar-benar udah gitu badan kita basah, capek banget 1 jam.
Lebih dari itu saya udah nggak kuat. Jadi memang menurut saya pikir itu yang paling efisien dan efektif itu 45 sampai 1 jam latihan. Tanpa pemanasan ya. Jadi itu benar-benar latihan. Kalau pemanasan ambillah 10 sampai 15 menit di luar waktu 1 jam tadi. Itu kalau untuk latihan beban. Setelah itu kalau mau kardio ya disesuaikan aja, biasanya ya 30 menit. 15 menit belum efek. 30 lah, 30 menit atau 45 menit. Kalau olahraga itu pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Yang penting tubuh itu accepted gitu. Jadi dia mau jam 7 malam, jam 9, tapi asal udah terbiasa. Kalau setelah olahraga biasanya kan endorfin kita keluar, malah kita nggak bisa tidur. Kalau saya jam 9 malam, jam 11 malam bisa tidur, Mas. Sama aja. Jadi lakukan olahraga di jam yang kita bisa dan kita suka. Terus tadi Rina Kristina, gimana bisa kuat iman gitu sih? Oh, nggak usah takut. Kimi juga manusia, jadi saya banyak bocornya. Tanya aja sama anak saya jagoan bocor kok. Tapi sekali lagi, balik lagi ke track gitu aja. Segera kembali. Namanya manusia, bocor ada. Pasti bocor ada, nggak usah takut deh. Tapi bagaimana kita kembali ke track kita semula, itu aja. Memang sulitnya di situ. Jadi diet is a hard part, itu memang benar banget. Apalagi gula ya, gula itu kan memberikan kenyamanan addicting banget, ya. Adiksi, jadi adiksi banget gitu kan. Kalau udah 3 hari, bagaimana ya? Memang setelah dia makanan yang kita tidak harapkan itu masuk, biasanya efeknya 3 hari kemudian. Jadi saran saya, segeralah kembali ke track dan jangan nimbang sampai 5 hari. Karena di hari ketiga pasti dia akan naik kalau gerakan kita, kalau buangan kita nggak banyak. Jadi itu akan memberikan kitanya jadi nervous atau nggak enak hati atau sedih karena kok berat badan naik, kok badannya agak-agak buffy gitu ya. Jadi kalau menurut saya buang dulu tuh timbangan, misalnya untuk 2 minggu lah gitu. Tapi sejak hari keempat kita harus kembali ke track. Kalau nggak nanti susah lagi. Memulainya kita akan susah dan makin males. Dan kita akan semakin terjerumus ke tempat yang lebih sulit lagi. Sayang bener deh. Coba kembali lagi, kita gaul lagi sama teman-teman yang pola makannya bagus, mau nggak mau harus begitu. Susahnya kalau misalnya itu dibilang susah, ya udah terima aja. Nanti juga semua akan indah pada waktunya gitu kan. Gitu loh. Memang butuh perjuangan dan pengorbanan kalau kita sedang berdiet tuh, memang butuh itu. Butuh effort. Kita nggak bisa enak kan, lu emang enak diet gitu ya. Kalau memang kita goalsnya terlalu jauh, kita harus komit untuk itu. Kalau kita cuman mau turunin berat badan 2 kilo tanpa ada tujuan goals yang lain, ya mungkin lebih ringan ya tantangannya. Tapi tetap diet itu memang membutuhkan suatu usaha konsisten, kayak gitu-gitulah yang kita sering dengar. Memang susah sih. Satu, saya punya pengalaman dulu waktu saya masih bodoh. Jadi artinya minum aja takut gendut, makannya cuma kerupuk doang. Wah, dulu saya kelakuan kayak begitu gitu. Tapi badan saya jelek gitu, jadi gelambir-gelambir, badannya juga bentuknya kayak buah pir gitu. Saya kepingin sekali punya badan bagus. Akhirnya saya tempel foto atlet Indonesia yang saya suka. Mau tahu nggak namanya siapa? Siapa Mbak Gini? Itu loh, Mbak Anjani kue. Itu saya tempel di mana-mana. Iya. Satu lagi sama Mbak Ani. Saya tempel di mana? Mbak Ani Arema juga ya? Arema. Saya tempel fotonya Mbak Ani sama Mbak Anjani. Kamar mandi ada, tempat dandan ada, di dompet saya ada, di mana-mana ada. Jadi di mana-mana saya ngeliat tuh muka mereka berdua tuh. Itu yang menjadi motivasi. Saya harus bisa. Lama-lama bisa loh. Caranya mungkin bisa seperti itu gitu. Siapapun artisnya atau siapapun orangnya, tempel di mana-mana supaya itu menjadi motivasi. Mungkin cara itu bisa dipakai juga. Di kulkas aja saya tempel. Oh ya? Berapa kali gitu saya tempel di kulkas, di mana-mana deh. Itu memang kalau setiap tubuh itu mempunyai urutan pengecilan yang berbeda-beda. Ada yang dia udah latihan segimana edannya gitu, wah perutnya masih jadi, atau dia udah latihan segimana-gimana,
kakinya masih besar gitu. Nah, setiap orang mempunyai urutan pengecilan yang berbeda-beda. Ada yang pertama kali dia latihan, back-nya dia malah jadi duluan, padahal back bikinnya susah. Tapi back dia jadi duluan, atau shoulder, atau kalau enggak arm dia jadi duluan. Jadi, biasanya yang perutnya atau kakinya belum jadi, itu memang membutuhkan kesabaran untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi, nggak usah putus asa, latihan terus, kurangi garam dan kurangi gula. Karena garam itu bukan membuat gendut, tapi Mengikat air cairan. aja, mengikat air. Secara gravitasi kan kaki pasti gede dong, karena kan dia ada di bawah. Gravitasinya paling gede. Artinya memang harus mengurangi garam sama karbohidrat batasin. Karena karbohidrat juga sedikit banyak dia akan mengikat cairan. Betul. Jadi yang perutnya masih besar, sabar aja. Ntar juga dia akan kecil sendiri. Ntar juga lemaknya ngalah, lihat aja. Tapi ya jangan bolong-bolong, diusahakan tidak bolong-bolong. Karena tiap tubuh ada yang model saya pipinya sampai tanding juga masih cabi-cabi aja. Gimana kalau lagi hari-hari kayak gini ya kayak gini nih gitu. Iya, siap. Saya dapat satu pelajaran dari guru yoga saya. Jadi ada yang mengatakan bahwa untuk napas, tarik napas, buang di mulut, buang di mulut. Tapi si guru yoga bilang mulut harus mingkem, semua napas dari hidung. Nah, karena kenapa waktu kita harus tarik napas dan buang napas dari hidung? Karena waktu kita buang napas dari mulut, justru memberikan sensor capek kepada otak. Lalu saya laksanakan itu perintah si guru yoga yang sakti itu. Bener loh, ternyata itu memberikan efek yang tidak capek-capek, memberikan sensasi yang tidak capek-capek. Artinya, tarik napas memang tarik napas yang sebaik-baiknya. Waktu buang juga kita buangnya napas. Jadi intensitasnya intensitasnya yang sama gitu ya. Itu bisa melatih kita supaya kita tidak capek-capek. Jadi lama-lama waktu kita latihan kardio juga kan memperkuat untuk nafas ya, untuk nafas. Itu sangat membantu loh, Mas. Oke. Kalau di yoga ada namanya pranayama juga, Mbak ini ya. Iya, jadi semuanya dari hidung. Semuanya dari hidung. Mulut mingkem aja. Jangan sambil ngobrol juga. Kalau ngobrol tetap dia akan memberikan efek capek, memberi sensor kepada otak untuk ternyata capek gitu loh. Itu bener loh. Aduh, gue nih tadi baru makan donat nih 2 biji. Ya udah, makan donat udah lupain aja, anggap aja itu suatu berkah buat kamu. Tapi selanjutnya lupakan donat dan udah kamu balik lagi ke track kamu. Nah itu yang kadang-kadang kita sangat susah sekali untuk balik ke track. Tapi back on the track kita kan selalu baca di Instagram quotes back on the track. Coba laksanakan untuk diri kita sendiri, betapa sulitnya itu, tapi waktu kita bisa melaksanakan itu, kita akan bahagia loh, beneran. Iya, betul. Biasanya betul. 3 hari itu hari yang terberat. Hari ke-1 kita jerit-jerit, hari kedua masih nggak enak, hari ketiga kita mulai stabil. Karena gula darah dan hormon-hormon udah bisa menyesuaikan dengan kondisi apa yang kita makan. Urutan pengurusan yang berbeda-beda. Ada orang yang kurusnya di bagian lengan dulu, ada yang di bagian kaki dulu, ada yang di bagian pinggang atau pinggul gitu. Nah, biasanya kalau di bagian perut itu masih banyak lemaknya, saran saya kurangilah garam dan karbohidrat karena garam itu bukan membuat kita menjadi gemuk, tapi dia mengikat cairan. Karbohidrat juga sama, ada garamnya dan karbohidrat juga mengikat cairan. Jadi kurangilah garam dan karbohidrat, batasi ya, batasi dan lama-lama juga dia akan hilang sendiri. Tapi harus terus-terusan, bisa jadi 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jangan nanya kapan ya hilangnya. Diet lu jalanin aja dulu terus. Nah, ntar juga lemaknya akan ngalah. Karena mau nggak mau si lemak itu akan dibakar untuk menjadi energi. Makanya cut fat, cut karbohidrat pada waktu kita mau menghilangkan lemak yang berlebih. Fat. Itu tetap harus dilaksanakan. Tapi untuk energinya bisa diganti dari sumber yang lain. Contohnya yang tadi saya bilang itu yang fat, lemak tunggal. Berarti 99? Iya, 99 kilo. Banyakin kardionya aja dulu. Banyakin kardio, jadi seminggu itu dia bisa latihan kardionya 5 kali. Kemudian latihan bebannya bertahap aja, latihan bebannya bertahap.
itu bisa 3 sampai 4 kali. Tapi tetap saya menganjurkan untuk latihan beban dulu, karena kalau latihan kardio dulu sayang tenaganya, jadi lebih baik tenaganya dipakai untuk latihan beban. Latihan bebannya bisa bodyweight training aja kalau misalnya tidak mau ke gym atau tidak ada alat buat beban ya. Latihan beban tetap latihan beban itu harus dilaksanakan.